Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'in 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Ya rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah mentakdirkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa, dan insyaallah kita akan mencoba mengkaji satu pembahasan yang cukup penting, yakni tentang masalah siapakah yang dimaksud ahlul bidah pada masa salaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada diri kita untuk menetapi satu kebaikan. Kita berharap dengannya Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya kepada kita dan kelak kita dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Iwan rahimakumullah, sungguh kita miris melihatnya. Sungguh kita miris mendengarnya. Sungguh kita miris membacanya. Ketika seseorang baru berjalan, baru belajar 1-2 tahun saja, mereka sudah pandai menyebut orang lain yang beda dengan pemahaman ustadznya dengan sebutan ahlul bid'ah. Dengan sebutan ahlul bid'ah. Bahkan dengan sangat ilmiah sekali argumennya, menggunakan ayat, menggunakan hadis, bahkan qaul ulama. Kita lihat apa ayat yang biasa mereka pakai untuk menyebut agar manusia itu menghindari kebid'ahan. Yang pertama yakni dalam surat Ali Imran, ya, dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga pada ayat yang ke-105. Saya akan bacakan Arabnya dan saya akan baca terjemah teks langsung, ya, tanpa saya menerjemahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun azim. Artinya, dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan azab yang. Ayat ini benar. Shadaqallahul azim. Tidak ada kedustaan pada firman Allah Subhanahu wa taala. Namun kita lihat Imam Al-Baghawi rahimahullah ketika beliau menafsirkan ayat ini, ya, surat Ali Imran, ya, ayat 102. Ya. Qala aktsarul mufassirin, ya, mayoritas mufassirin menafsirkan ayat ini adalah al-Yahud wan Nasara. Jadi yang dimaksud dengan ayat ini, kata Imam Al-Baghawi, janganlah kamu menjadi orang-orang yang, ya, berpecah belah, ya. Itu adalah mereka golongan Yahudi dan Nasrani setelah datang kepada mereka al-bayyinah, yakni
datang kepada mereka bukti yang jelas berupa benarnya Rasulullah SAW. Ini yang pertama menurut Imam Al-Baghawi. Kemudian yang kedua, yang dimaksud ayat ini adalah al-mubtadi'ah min hadhil ummah. Ya. Para pelaku bid'ah di umat ini. Ya. Di umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita jujur. Saya ulangi, mari kita jujur. Kalau sudah disebut ahli bid'ah, apa yang pertama kali terbetik di hati antum? Apa yang pertama kali terbetik? Kalau sudah menurut ahli bid'ah, apa? Pasti yang terbetik yasinan. Ya, pasti yang terbetik tahlilan. Pasti yang terbetik ziarah kubur membaca yasin. Pasti yang terbetik 40 harian. Pasti yang terbetik salaman setelah sholat. Pasti yang terbetik ya para orang-orang nahdien, para habaib atau yang semisal dengannya. Fatal sekali pemahaman ini. Ayatnya benar, tapi memahaminya dan mengistidlalkannya salah. Ya. Sehingga di ayat yang ini dikatakan walahum adzabun alim, ya, dan bagi mereka adalah azab yang pedih, itu pada pelaku bid'ah. Apa itu bid'ah? Yasinan. La haula wala quwwata. Tidak seperti itu. Tapi yang dimaksud dengan ayat ini adalah pelaku bid'ah yang sifatnya dalam ranah akidah. Ya, mungkin ikhwan rahimakumullah, kita pernah mendengar ya ucapan yang berbunyi bertetangga dengan kaum Yahudi, bertetangga dengan kaum Nasrani itu lebih baik daripada bertetangga dengan ahlul bidah. Pernah ya? Atau kita juga pernah mendengar atau membaca ucapan bergaul ya bersama ya, anjing dan babi itu lebih aku sukai daripada bergaul dengan ahlul bid'ah. Pernah mendengar? Pernah membaca? Ya. Ini adalah perkataan para ulama salaf. Ikhwan rahimakumullah, kalau kita mendengar ucapan itu, maka kita harus melihat ya 3 poin. Ya, 3 poin. Yang pertama, siapa yang mengucapkan ucapan tersebut? Ya. Ucapan yang mengatakan sekiranya bertentangan dengan Yahudi dan Nasrani lebih berbahaya kalau bertentangan dengan ahli bid'ah. Yang mengatakan kumpul dengan anjing dan babi lebih baik pada ahli bid'ah. Ucapan ini benar, ini para salaf. Tapi apa yang dimaksudkan dari ucapan ini kadang kita salah menafsirkan. Jadi ahli bid'ah adalah yasinan, ahli bid'ah adalah zikir bersama, kunut, bukan seperti itu. Kita lihat yang pertama, siapa yang mengucapkan? Ternyata yang mengucapkan ini orang-orang besar, Imam Ahmad bin Hambal ya, Imam Fudail bin Iyad, yang mereka jelas sudah mendapatkan gelar Al-Hafiz. Gelar Al-Hafiz itu berarti mereka sudah hafal minimal 300.000 hadis sanad dan matanya. Baru itu mendapatkan gelar ya Al-Hafiz. Imam Ahmad kita ketahui ya hafal 1 juta hadis. Imam Fudail bin Iyad kita ketahui ya termasuk Imam Haramain. Ya. Yang menjadi masalah kadang orang menunjukkan ahlul bid'ah dengan ucapan ini, tapi ini orang mohon maaf ya membedakan antara mubtada dan khobar saja belum bisa. Membedakan kapan pakai haza, kapan pakai hazihi belum bisa. Ya. Apa itu mudhof, apa itu mudhof ilaih belum ngerti, tapi sudah mencela orang-orang yang ya berbeda dengan gurunya, berbeda dengan pengajiannya, diucapkan ahlul bid'ah pakai ayat ini ya. Mantap ayatnya, wa ulaika lahum adzabun adzim, dan bagi mereka adalah azab yang pedih, yakni azab bagi ahlul bid'ah. Betul, tapi yang dimaksud ayat ini ada ahlul bid'ah yang berkaitan dengan akidah. Nanti akan saya lihat ke bawah.
Kemudian yang kedua, 3 poin ya, ketika ulama salaf mengatakan seperti itu, sekiranya bertetangga dengan Yahudi dan Nasrani, ya, bergabung, berkumpul dengan babi dan anjing dan babi, lebih aku sukai daripada bergaul dengan ahli bid'ah. Ya, itu poin yang kedua adalah kepada siapa ya ucapan ini diucapkan. Ucapan ini oleh Imam Ahmad, oleh Imam Fudail bin Iyad itu diucapkan kepada orang-orang yang sudah mutlak melakukan bid'ah dan bid'ahnya itu sudah berkaitan dengan masalah akidah. Apa contohnya? Khawarij. Ya, Khawarij itu kelompok yang menghalalkan darah orang-orang yang beriman. Khawarij itu siapapun pelaku dosa, ya, dia akan ya keluar dari Islam dan mukhallid, ya, kekal di neraka. Ya. Makanya kita ketahui ya, pembunuh dari ya khalifah yang keempat ya, itu adalah orang Khawarij ya, Abdurrahman ya bin Jaham ya. Dia ini ya sebelumnya berpahaman ya salafus saleh. Ya, saya baca bagaimana proses ya eksekusi dirinya ya, dalam pembahasan yang sangat baik sekali tentang masalah pembahasan ini. Dia awalnya adalah ahlu sunnah. Awalnya adalah ahlu sunnah. Namun ya ketika dia ya melihat ada seorang ahwat ya, makanya hati-hati ini, jangan sampai seperti Abdurrahman Muljam ya. Seorang ahwat yang cantik sekali ingin dia nikahi, ahwatnya ngomong, saya mau menikah dengan Anda, tapi syaratnya 2. Syarat yang pertama, Anda harus ikut akidah kami, akidah orang-orang Khawarij. Syarat yang kedua, Anda harus membunuh Ali bin Abi Thalib. Saya baca itu, bagaimana ketika tangannya diputus, ya, kakinya diputus, ya, padahal masih hidup. Ya. Dia sama sekali tidak mengatakan, aduh, enggak. Dia benar-benar memperbanyak zikir karena merasa telah melakukan perbuatan yang benar, ya, telah dengan membunuh ya sahabat Ali bin Abi Thalib, termasuk salah satu sahabat yang masuk surga. Sampai kemudian ketika dia akan dipotong lidahnya, dia baru menangis. Ya. Al-Ghujum menganggap dia menangis karena takut. Ya, karena dipotong tangannya, kakinya, itu tidak menangis sama, jangankan menangis, mengeluh aduh saja tidak. Maka ditanyakan, mengapa Anda menangis? Ya, tangan Anda sudah diputus, kaki Anda sudah dipotong. Ya, Anda tidak menangis, tapi ketika lidah Anda dipotong, akan dipotong, Anda menangis. Perhatikan jawabannya. Karena saya takut. Kalau lidah saya dipotong, saya tidak lagi bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ini bid'ah yang seperti ini. Bid'ah yang sudah masuk ranah akidah, yang menghalalkan darah kaum muslimin. Ini yang dimaksud oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Fudail bin Iyad, yang ya, dimaksud dengan ya, bertetangga dengan Yahudi dan Nasrani lebih baik daripada bertetangga dengan ahlul bid'ah. Jadi bukan dengan orang yang yasinan, bukan dengan orang yang tahlilan, tidak, mereka saudara kita. Ikhtilaf dalam hal ibadah saja tidak masalah, berbeda seperti itu tidak masalah. Ada yang selesai sholat zikir yang dikeraskan, silakan. Ada yang selesai sholat salaman, silakan. Jadi yang dimaksud bid'ah ini adalah para pelaku mubtadi yang mereka sudah masuk ke ranah akidah, bukan ibadah. Ya. Atau bid'ahnya orang-orang ya, murji'ah. Ya, orang murji'ah ini lawan dari khawarij. Ya. Pokoknya orang Islam itu tetap muslim. Ya. Tidak bisa kafir dengan perbuatan kafir yang dia lakukan. Yang penting dia pernah muslim, pasti masuk surga.
Ya. Iman itu tetap tidak bertambah, tidak berkurang, dan iman kita sama seperti iman ya malaikat Jibril alaihissalam. Ini kan ngawur namanya. Nah, yang seperti ini baru dia ahlul bid'ah. Atau bid'ahnya Jahmiyah. Apa bid'ah Jahmiyah itu? Menolak sifat Allah. Ya, kita ketahui Asmaul Husna ada 99 meskipun jumlahnya lebih. Ada saudara kita dari Asy'ariyah ada 20 sifat. Ya, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamu binafs, dan seterusnya. Silakan. Tapi orang-orang Jahmiyah itu melakukan bid'ah dengan menolak sifat wajib bagi Allah, dengan menolak sifat dan asma Allah Subhanahu wa taala. Ini baru bid'ah. Ini baru yang disebut ahlul bid'ah, baru pada ayat 105 tadi, wa ulaika lahum adzabun azim. Ini kita lucu, ya. Saudara kita ketika disebut ahlul bid'ah, itu orang yang yasinan. Tidak, orang yang tidak, itu saudara kita. Itu masalah ikhtilaf saja. Kemudian yang ketiga, ketika ulama mengatakan berkumpul dengan Yahudi dan bertetangga dengan Yahudi dan Nasrani lebih baik daripada ya, berkumpul dengan ahli bid'ah. Ya. Kemudian berkumpul dengan ahli bid'ah lebih baik berkumpul dengan berkumpul dengan anjing dan babi lebih baik daripada berkumpul dengan ahli bid'ah. Makna yang ketiga adalah ya 3 poin. Yang ketiga adalah dulu ahlu sunnah itu kuat. Dulu kuat. Makanya ahli bid'ah itu ditekan untuk mempersempit gerakannya. Nah, jadi pertama siapa yang mengucapkan? Imam Ahmad. Bukan orang yang ecek-ecek kayak kita. Yang baru ya, tahu tentang Islam dari YouTube saja. Ya, tidak bisa membedakan mana mubtada, mana khobar. Mana jumlah ismiyah, mana jumlah fi'liyah. Mana kapan disebut hadza, kapan disebut hazihi. Ya. Zahaba Muhammadun ila suq, suruh ngi'rab tidak ngerti, tapi sudah langsung menghukumi orang ahli bid'ah ketika dia berbeda dengan pengajian dan gurunya. Ini fatal sekali, ikhwan. Ya. Taib. Nah, ikhwani rahimakumullah, oleh karena itu ya, jangan mudah untuk menghukumi orang lain dengan ahlul bid'ah. Ya. Jadi yang dimaksud ahlul bid'ah itu adalah orang-orang yang sudah menyimpang dari akidah ahlus sunnah wal jamaah. Ya, jadi seperti Syiah, ya, seperti Qadariyah, yang mengatakan takdir itu ya tidak ada, pokoknya ngalir saja, ya, tidak ngalir saja berdasarkan kemampuan kita. Ada yang atau Jabariyah, kita yang dipaksa kayak robot, ya, walaupun usaha apapun tidak akan membuahkan hasil, tidak. Nah, yang seperti ini baru disebut ya, ahlul bidah. Yang seperti ini baru yang disebut oleh Imam Ahmad ya, dan Imam Fudail bin Iyad, bertetangga dengan Yahudi dan Nasrani itu lebih baik daripada bertetangga dengan ahlul bidah. Tadi itu orang-orang yang memang sudah benar-benar terkenal dengan bid'ahnya, orang-orang yang sudah masuk fase bid'ah yang sifatnya akidah. Jadi bahaya kalau kita menyebut ahlul bid'ah langsung kepada saudara kita yang yasinan, yang tahlilan, yang kunutan. Ini gagal paham ini, ya, mainnya kurang jauh, ya, mainnya kurang jauh. Jadi yang disebut ahlul bid'ah itu ya tadi, atau orang-orang yang mengaku sebagai ya nabi, ya, mengaku sebagai rasul. Ya. Keterangan itu saya dapatkan dalam kitab atau buku yang ditulis oleh ya, Ustadz Abdul Zufida AKH, ya, belajar dari akhlak Ustadz Salafi, dan beberapa ceramah dari Ustadz Abdul Al-Hadrami rahimahumullah atau hafizahumullah. Baik, barakallahu fikum, ya. Jadi selesai, ya. Jangan mudah menghukumi orang-orang dengan sebutan ahlul bid'ah, ya. Kalaupun ahlul bid'ah, ya, itu menurut kita, tapi ya belum tentu menurut ulama. Dilihatlah, dilihatnya kita ini mana, ya. Kalau kita itu masih thalib, ya, masih pelajar, ya, 1 juz saja belum hafal, ya, hadis arba'in yang 42 hadis saja kita belum hafal, ya, bahasa Arab saja ya, masih amburadulan, tidak usah mencela, ya, tidak usah mencela, karena yang berhak menyebutkan ahlul bid'ah itu adalah imam-imam yang memang mereka sudah kapabilitas ilmunya tinggi. Jadi tadi ya,
benar ucapan Ustaz Syekh atau Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Benar perkataan Fudail bin Iyad bahwa ya sekiranya aku bertangga dengan Yahudi dan Nasrani itu lebih aku sukai dari bertangga ya dengan orang bid'ah. Tapi al bid'ah yang benar-benar bid'ah dan dia masuk pada ranah ya akidah. Ya. Kemudian kita juga harus tasamuh dalam mensikapi perbedaan. Ya, lapang dada. Ya, silakan antum tidak milih pendapat A, misalnya kunut subuh, silakan. Karena menurut antum hadisnya dhaif. Tapi kita harus membuka lapang riwayat yang sahih. Silakan antum menggunakan ya dawabit rumusan apa itu bid'ah dengan cara mazhab Hanabilah. Ya, butuh waktu khusus, butuh cara khusus, ya, butuh jumlah khusus, butuh bacaan khusus, silakan. Karena antum menggunakan kaidah ya. Al-aslu fil ibadah haramun. Asal dari ibadah adalah haram illa ma dalla dalil ala wujubihi. Kecuali dalil yang mewajibkan atau mensunahkan. Tapi juga kita harus pahami, ada orang saudara kita yang pakai dawabit Syafi'iyah. Apa itu? Hukum asal dari ibadah umum sampai ada perintah yang mengharamkannya. Jadi sudah kita menghargai sajalah. Ya. Orang itu semakin banyak ilmunya, semakin mudah ya mensikapi setiap perbedaan yang ada. Namun semakin sempit ilmunya, wah ini biasanya yang paling metentangan ini kadang orang yang belum berilmu. Orang yang ngotot ini bentar-bentar ahli bid'ah, giliran ditemui, diajak tabayun, ya pakai dalil. Ya, dalilnya sahih. Ma dhallal qaum ba'dal huda illa atabi jidal. Tidak ada suatu kaum yang mendapatkan hidayah kemudian tersesat kecuali suka melakukan jidal. Padahal kita bukan jidal, ingin klarifikasi. Biasakan untuk menerima perbedaan. Ya, jadi silahkan antum tidak melakukan perbuatan A, tapi tidak usah dicela. Karena yang dimaksud bid'ah adalah yang jelas-jelas menyimpang dari syariat. Kalau sifatnya dia menguatkan syariat, ya kan kita tahu, pernah saya bahas bahwa bid'ah itu ada 5 ya, ada 5. Ada bid'ah wajibah, ya bid'ah sunnah, ya bid'ah makruh, mustahabah dan seterusnya. Ya sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi mari kita saling menghargai atas hal itu. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa memberikan pertolongan kepada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.